Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini diawali dengan suasana di subuh hari. Kakak bangun subuh. Ya, 2 menit ya. Bangun. Itu. Dia angkat dulu, ditegakkan dulu gitu, didudukkan. Alhamdulillahilladzi ahyana. Jadi seperti itulah suasana di subuh hari. Jadi Pak suami itu ngebangunin kakak Gali untuk sholat subuh. Tapi kakak Gali bilang 2 menit lagi aja untuk tidurnya. Makanya itu Pak suami ikutan merem gitu ya, 2 menitan. Kemudian baru kakak Galinya mau bangun. Oke, lanjut. Ini kegiatan aku sekitar jam 6-an karena ini adalah hari Minggu. Jadi aku agak lebih santai ya untuk berberes rumah. Lagi pula sebetulnya tadi itu aku bangun jam 3 kurangan, jadi setelah sholat tahajud aku langsung voice over untuk video yang akan aku upload di YouTube pagi ini. Makanya kadang untuk voice over konten YouTubeku itu ada suara yang pelan atau serak-serak, itu biasanya aku voice overnya di tengah malam. Atau juga misalnya ada suara berisik di belakang anak-anak bermain, itu biasanya aku voice overnya di sore hari. Seperti saat ini ya. Ini nanti kalau misalnya ada suara berisik anak-anak bermain, aku minta maaf ya kalau kurang jernih gitu. Oke, lanjut. Setelah ngelap-ngelap meja makan udah bersih, jadi ini aku mau beres-beres dulu area ruang keluarga. Aku mau membereskan bantal di sofa ini ya. Kemudian itu ada beberapa mainan adik Gina. Mungkin semalam kakak Gali sama adik Gina itu latihan untuk main pianika. Lanjut, kemudian aku refill dulu kotak tisu ini. Dan ini juga isinya setelah aku refill itu udah tinggal setengahnya ya. Jadi kemarin itu waktu buka tisu itu nggak langsung dimasukin dalam kotaknya. Jadi makanya udah tinggal setengahnya dan udah dalam banget ya. Sebelum nyapu, ini karpetnya aku gulung dulu supaya nanti di bawah karpet ini juga bisa bersih semua. Dan untuk karpet ini memang posisinya aku ubah-ubah ya. Kadang itu di depan TV gini buat baringan tidur sambil nonton. Kadang juga aku taruh di bawah sofa. Dan ini aku rapikan dulu gordennya supaya enak dipandang kalau misalnya bikin konten juga. Mungkin kalau nggak bikin konten ini aku biarin ya sampai lebaran nanti. Jadi ini biasanya gordennya memang suka berubah gitu ya karena suka dilewatin, jadinya kadang diperkecil gitu iketannya. Makanya dia jadi lebih mengkerut gitu ya. Nah, ini udah sedikit rapi, aku mau lanjutin buat nyapu. Dan sebetulnya ini nyapunya juga tadi di kamar udah, jadi udah aku buang keluar kamar, makanya itu pintunya aku tutup. Kata orang itu kamar itu bagusnya pintunya selalu tertutup ya. Tapi kalau di rumah ini suka kebuka gitu, makanya ini aku sekali-sekali tutup. Kemudian tadi juga di bawah meja makan itu udah aku sapu dan kotorannya itu aku alihkan ke area sini ya, supaya nyapunya bisa sekalian. Nah, sambil nemenin aku nyapu, di sini aku mau sapa-sapa dulu untuk Bunda dan semuanya yang sudah mengklik videoku ini. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, semangat yang tinggi dalam menyelesaikan segala aktivitas kita. Dan untuk yang baru menemukan channel YouTubeku ini, aku ucapkan salam kenal ya. Perkenalkan, aku adalah seorang ibu rumah tangga dari 2 orang anak sekaligus wanita pekerja. Dan apa yang aku share di konten YouTubeku ini adalah kegiatan atau rutinitas aku sehari-hari. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Semoga juga yang selalu setia menonton video-video aku ini nggak bosan ya ngeliat rutinitas keseharianku yang ini aja. Oke, ini aku udah nyampe teras saja nyapunya dan di area teras ini memang untuk stool dan mejanya itu aku pindahin ke dalam semua
Karena seperti video aku yang dulu pernah aku ceritain ya, suka ada kucing liar gitu ya yang nangkring di atasnya. Jadi aku itu terlalu repot untuk ngebersihin bulu-bulu kucingnya. Makanya aku pindahin aja ke dalam rumah. Karena sejak nggak lagi pandemi, aku itu udah jarang nyantai duduk di teras karena udah sibuk dengan aktivitas sehari-hari ya. Sementara kalau pagi hari itu kan aku di hari biasa itu kerja. Kalau hari Minggu gini juga kerja, tapi kerjanya ya kerja ibu rumah tangga ya. Kayak ngabisin pakaian yang kotor atau berberes rumah, bersih-bersih. Pokoknya ya namanya aktivitas sehari-hari yang tiada henti ya. Kalau misalnya siang hari, aku di hari biasa juga nyampe rumah langsung ngurusin anak-anak, antar jemput mereka. Pokoknya ya nggak sempet lah buat nyantai di luar gitu ya. Paling aku kalau memang mau rehat, itu aku nyantainya sambil nonton TV atau juga nyantainya di atas kasur. Udah 1 mingguan ini di sini tuh nggak hujan-hujan ya, jadi cuacanya itu udah cerah kalau sekitar jam 6-an, udah terang banget. Kemudian juga siang itu panasnya pol banget ya. Jadi ini makanya aku langsung jemur aja pakaian yang udah aku cuci. Dan terus terang ini pakaiannya seabrek-abrek ya aku jemur, tapi nggak aku tayangin. Tadi juga aku ngejemurnya itu sampai ke pagar depan rumah. Ya nggak apa-apalah rumah berantakan sedikit ya, itu juga paling siang udah diangkatin. Jangan aja kita ngejemur pakaiannya itu di pagar tetangga ya. Oke baiklah, ini aku lanjut beraktivitas di dapur untuk masak menu makan siang ini. Kalau untuk sarapan tadi Pak suami sempetin buat keluar beli pecel. Karena Pak suami hari Minggu ini tahunya ada kegiatan tambahan tugas ya. Karena di tempat kerjanya itu akan ada akreditasi. Makanya sedikit agak lembur. Yang seharusnya Pak suami itu libur hari Minggu, ini kerja. Nah ini aku ngelap-ngelap dulu sambil nunggu minyak gorengnya panas. Jadi aku sempetin buat ngelap kompor karena semalam itu habis masak-masak itu nggak langsung aku lap ya. Jadi kalau udah capek ya udah aku tinggalin aja nanti dilanjutin besok hari. Jadi aku orangnya gitu ya nggak harus mesti malam selesai semua kerjaan dapur. Aku sesuaikan aja lah dengan mood, dengan badan ya seperti yang pernah aku ceritain sebelumnya. Oke, ini aku udah motong-motongin pisang tadi, kemudian juga udah aku kasih tepung pisang. Dan ini aku mau goreng pisang dulu, aku tes dulu minyak gorengnya udah panas apa belum. Dan ini aku mau mempersiapkan untuk menu makan siangnya. Jadi aku itu lagi milih-milih mau masak apa hari ini. Kebetulan ada sisa tempe ya, kemudian ada juga sisa kecambah, ada sisa tahu, kemudian ada sayurannya. Jadi hari ini aku mau masak 3 menu simple. Untuk stok sayuran di kulkas ini masih aman. Tapi kalau untuk stok proteinnya ini benar-benar udah menipis banget ya. Dan sebetulnya karena ini hari Minggu aku itu rencananya mau ke pasar tradisional bareng Pak suami. Karena aku mau belanja sekaligus gitu protein hewaninya. Tapi ternyata Pak suami itu kerja tadi ya. Jadi semuanya nggak jadi. Ya biasalah ya kalau Pak suami itu ada tambahan kerja itu suka nggak cerita ya, jadi mendadak gitu, pagi langsung baru bilang kalau kerja. Jadi hari ini aku tunda dulu ke pasar, masak yang ada aja stoknya di kulkas. Lagi pula telur stoknya masih banyak, kemudian tadi masih ada tahu dan tempe. Cuma memang kalau untuk belanja protein itu aku harus belanjanya di hari Minggu ya, karena mulai dari ngebersihinnya itu membutuhkan waktu yang lumayan. Kalau misalnya pas di hari aku kerja itu biasanya udah belanja dari pasar itu udah capek duluan. Paling kalau memang harus belanja di hari biasa, itu untuk protein hewani paling aku beli sedikit aja ya untuk stok sehari atau 2 hari. Oke baiklah, ini yang pertama aku goreng tempe dulu ya. Tadi awalnya niat aku itu mau goreng pisang terlebih dahulu. Tapi karena aku ingat setelah goreng pisang, biasanya minyak goreng bekas menggoreng pisang itu bakal bau vanili. Jadi ini aku ganti goreng tempe aja dulu. Ini juga aku pakai minyaknya nggak terlalu banyak supaya nggak ada minyak jelantah nanti. Karena biasanya kalau ada minyak jelantah yang banyak, aku suka lupa ya makainya ulang.
Alhasil udah beberapa hari itu baunya bisa tengik. Jadi goreng tempenya ini nggak terlalu tenggelam gitu minyaknya, dan sisanya juga nanti bakal aku gorengin untuk pisang. Nah, kira-kira ada yang samaan nggak ya dengan aku? Kalau menggoreng itu suka ngehemat minyak gitu ya, jadi nggak sampai kerendam. Kecuali aku itu kalau misalnya mau goreng ayam KFC, jadi itu wajib kerendam karena kan supaya bagian kulitnya itu keriting. Alhamdulillah ini tempe gorengnya udah mateng dan aku taruh di atas meja, dan lanjut aku mau masak menu yang kedua sekaligus juga aku mau goreng pisangnya tadi. Di tungku pertama aku ceplok telur karena aku mau bikin balado telur ceplok, kemudian di tungku sebelahnya aku mau goreng pisang tadi. Untuk balado telur ini sebetulnya request kakak Gali ya, karena kakak Gali itu udah suka makan sambal gitu. Cuman kakak Gali kan lebih suka memang telur yang diorak-arik dibikin sambal. Tapi ini aku bikin diceplok aja sambal baladonya, supaya nanti kalau misalnya terlalu pedas sambalnya itu kakak Gali masih bisa ambil telurnya, dan cabenya itu nggak terlalu banyak diambil. Kalau diorak-arik kan dia nyatu banget sama sambalnya. Karena ini aku pakai sambalnya juga sambal yang udah aku stok di kulkas gitu. Jadi pakai cabai rawit merah itu ya yang benar-benar pedas. Nah, ini pisangnya itu udah sedikit kematangan ya, makanya agak terlalu lembek. Harusnya kemarin aku gorengnya. Cuman karena kemarin itu udah banyak cemilan, jadi aku tunda dulu untuk menggorengnya. Alhamdulillah telur ceploknya udah matang, tinggal aku mau tumis-tumis untuk baladonya. Kebetulan udah ada stok juga sambal di kulkas, jadi aku nggak repot lagi buat ngegiling cabenya. Nah, ini aku tadi sempat bingung ya mau pakai 2 sendok apa 1 sendok untuk cabenya. Alhasil aku gunakan 2 sendok ya. Cuman nggak ke video, jadi ini pas aku ngaduk-aduk ini baru 1 sendok. Aku tambahin lagi sedikit garam karena kemarin itu sempat nggak aku tambahin garam untuk stok sambal ini, ternyata agak sedikit kurang asin ya. Kemudian aku tambahin juga sedikit gula pasir dan diaduk-aduk sampai tomat yang aku tambahin tadi itu sedikit layu. Nah, ini aku tambahin dengan telur ceploknya, aku masukin 3 aja ya, karena 1 butir telur ceploknya yang satu itu buat adik Gina. Ini porsi masaknya aku bikin untuk 1 kali makan aja ya. Jadi untuk makan siang nanti, kalau pagi kan udah makan pecel tadi, sementara untuk malam baru nanti dipikirkan lagi ya mau beli apa atau mau masak apa. Apalagi aku nggak tahu ya Pak suami siangnya makan di rumah atau udah makan di kantor. Udah deh jadi telur baladonya, walaupun cabenya nggak terlalu banyak tapi ini super pedes ya. Dan kemudian aku lanjutin untuk menu yang ketiganya, yaitu oseng tahu campur tauge. Ini juga porsinya aku masak sedikit aja. Kalau untuk tahunya memang sisanya segitu ya stok yang ada di kulkas. Kalau taugenya tadi aku masukin separuhnya aja. Nah, kalau menu seperti ini anak-anak kurang suka, jadi paling ini aku masak buat aku aja ya makan siang ini. Karena kalau untuk malam itu pasti udah ganti menu 100% ya. Biasanya kalau udah masak sedikit-sedikit gini pasti malamnya itu entah beli atau entah masak apalah pokoknya yang berbeda dengan menu siang. Nah, kiranya video masak 3 menu simple dan 1 menu camilan mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.